Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you student? Bagaimana kabar kalian anak-anakku sekalian? Semoga hari ini kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita bertemu kembali pada hari ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita di kelas 5 ini. Sebelumnya, sebagaimana seperti biasa, mudah-mudahan aktivitas duha kalian atau kelas duha kalian sudah kalian laksanakan. Ya, saya ingatkan sekali lagi bahwa di pembelajaran kita di kelas 5B ini ada yang disebut dengan aktivitas duha. Ya, jurnal hariannya mudah-mudahan kalian masih ingat. Ya, dan dilanjutkan. Ingat ini sebelum kita belajar, kita isi dulu aktivitas duha kita agar pembelajaran kita tiap harinya bisa mendapat keberkahan dari Yang Maha Kuasa. Ya, Asmaul Husna, Tadarus Al-Quran. Ingat di semester 1 ini surat yang kita targetkan adalah surat Al-Fatihah sampai dengan surat Al-Qari'ah. Ya, tiap hari kalian baca, cukup dihafal satu surat saja. Ya, dari Al-Fatihah, kemudian esoknya An-Nas dan seterusnya. Kalau nanti sudah sampai di Al-Qari'ah, balik lagi ya ke Al-Fatihah dan begitu seterusnya sampai di akhir semester 1 ini. Ya, setelah itu kalian melaksanakan sholat duha sebagaimana di sekolah juga kita setiap Jumat melaksanakan sholat sunnah duha. Mudah-mudahan kalian masih ingat dan kalian lanjutkan di kelas 5B ini kita melakukannya setiap hari. Ya, itu jangan lupa aktivitas duha kalian lakukan. Nah, oke. Terus selanjutnya mari sama-sama kita mulai pembelajaran hari ini. Namun seperti biasa, agar pembelajaran kita mendapatkan keberkahan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, mari sama-sama kita berdoa meminta kepadanya agar kita dimudahkan dalam pembelajaran hari ini. Yuk sama-sama kita berdoa. Ready student? Okay, before we study, let's pray together. Right, begin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah zidna ilma, tambahkanlah ilmu kami, warzuqna fahma, dan berikanlah kami kemudahan untuk memahaminya. Amin. Oke, baik. Hari ini kita akan masuk di subtema 1 organ gerak hewan. Ya, tema 1, subtema 1 organ gerak hewan. Coba kalian perhatikan baik-baik. Di yang punya buku paketnya silakan dibuka buku paketnya. Ya, hari ini di subtema 1 pembelajaran 1 target yang kita capai ada 2, ya ini ada IPA, menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, membuat model sederhana, dan bahasa Indonesianya, maaf ini terganggu, untuk bahasa Indonesia menentukan pokok kiraan dalam teks, lisan, dan tulis. Oke, selanjutnya coba kalian perhatikan buku paket kalian. Ya, di situ ini ada dialog ya antara siapa ini di buku paket itu. Seorang anak berkata, "Pak, lucu ya, kelinci-kelinci itu bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya?" Lalu kata si bapaknya, "Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia." Oh, berarti tanpa organ gerak kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Oke, ya, coba kalian perhatikan di situ di buku paket kalian, ya, buka buku kalian di halaman 3. Ya, di situ ada bacaan ya dengan teks berjudul organ gerak manusia dan hewan. Oke. Salah satu ciri dari makhluk hidup, ya, kita manusia ataupun hewan, ya, salah satu cirinya adalah bergerak. Ya, ingat ciri-ciri makhluk hidup itu salah satunya adalah bergerak. Ada ciri-ciri yang lain.
ya, seperti membutuhkan makan dan minum, kemudian perlu oksigen atau bernapas dan berkembang biak. Nah, adapun di subtema kita ini bahwa salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ya. Nah, bergerak itu apa? Bergerak itu artinya pindah posisi dari satu tempat ke tempat yang lain, baik secara anggota tubuhnya secara keseluruhan atau bergerak yang tidak secara keseluruhan, misalnya kakinya saja, kemudian dia berjalan hanya beberapa langkah saja dan seterusnya. Ya. Nah, ketika bergerak, baik hewan atau manusia itu mempunyai organ gerak yang hampir sama. Ya, organ gerak pada manusia dan hewan itu hampir sama, yakni ada dua macam. Coba kalian perhatikan di buku paketnya. Ya, apa saja itu nama organ geraknya? Ya, pinter sekali. Ada dua, satu organ alat gerak pasif, ya. Yang kedua alat gerak aktif. Apa itu yang pasif? Pasif itu artinya organ gerak yang tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Itu disebut dengan organ gerak pasif. Dia harus dibantu dengan organ gerak yang lain. Nah, contoh organ gerak pasif adalah tulang. Ya, tulang ini termasuk contoh dari organ gerak pasif. Tulang tidak akan bisa bergerak kalau tidak ada yang menggerakkannya. Ya. Nah, organ gerak yang kedua disebut dengan organ gerak aktif. Organ gerak aktif ini bisa bergerak dengan sendirinya. Kenapa? Karena dia memiliki senyawa yang bisa menggerakkan organ-organ yang lain. Ya, yakni contohnya adalah otot. Ya, jadi otot merupakan organ gerak aktif. Otot ini menempel di tulang, ya, dan tulang-tulang kita ini bisa bergerak karena dibantu atau digerakkan dengan otot-otot kita. Begitu. Ya, jadi itulah organ gerak pada hewan yang juga sama dengan manusia. Ya. Kemudian setelah kalian baca, di situ ada 5 paragraf, ya, yang tadi saya sudah jelaskan secara singkatnya kira-kira seperti itu. Ya, ada 5 paragraf kalian baca, dan ingat setiap paragraf itu ada yang disebut dengan ide pokok atau gagasan pokok. Ya, ide pokok atau gagasan pokok yang menjadi dasar paragraf itu bisa dikembangkan. Nah, ya, ide pokok disajikan dalam 2 bentuk kalimat. Pertama kalimat utama, dan yang kedua adalah kalimat penjelas. Kalimat utama inilah yang disebut dengan ide pokoknya atau gagasan utamanya. Nah, kalimat-kalimat yang lainnya itu menjadi kalimat penjelas. Nah, ketika ada kalimat pokok, ada kalimat utama, dan diteruskan dengan kalimat-kalimat penjelas, nah ini tersusun menjadi sebuah paragraf. Nah, coba kalian lihat di halaman 4 buku paket kalian, ya. Yang paragraf pertama itu ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sementara kalimat pengembangnya atau kalimat pengembangnya, penjelasnya, yaitu secara umum gerak dapat diartikan berpindah dan seterusnya. Ya, itu disebut dengan kalimat pengembang. Oke, paragraf ini ada 2 macam, anak-anakku sekalian. Ada 2 macam. Yang pertama ada yang disebut dengan paragraf deduktif. Apa itu paragraf deduktif? Paragraf deduktif itu adalah paragraf yang ide pokoknya atau kalimat utamanya itu berada di depan, di awal paragraf. Nih, kalian ingatkan saja D, depannya D, deduktif, depan. Nah, itu berarti kalimat utamanya berada di awal paragraf. Itu disebut deduktif. Adapun yang sebaliknya, yang kalimat utamanya atau ide pokoknya adanya di belakang, jadi ada kalimat-kalimat penjelas terlebih dahulu, kalimat pengembang terlebih dahulu, lalu disimpulkan di akhir
di akhir paragrafnya itu disimpulkan menjadi ide pokok. Nah, itu disebut dengan paragraf induktif. Itu bisa dipahami ya anak sekalian ya. Itu tentang ide pokok dalam sebuah paragraf. Oke, anak sekalian, itu kalian lihat di buku paket. Ini ada paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelimanya. Silakan nanti kalian keisi ya. Sebagai bahan latihan kalian, silakan kalian isi kotak-kotak tersebut ya. Oke, itu saja pertemuan pada pembelajaran pertama kita. Untuk selanjutnya nanti pertemuan kedua kita akan bahas di hari berikutnya. Dan sebagai bahan untuk latihan kalian, ya untuk latihan kalian, saya sudah buatkan PJJ untuk hari ini sebagai bahan latihan pertemuan pembelajaran satu kita ini. Ya, nanti saya kirimkan ke WA Group. Ya, ke WA Group, silakan kalian pahami, kemudian kalian kerjakan lembar kerja siswanya. Ya, saya sih berharap nanti saya sedang membuat tutorial untuk membuat kelas di Google Class ya, karena banyak di antara kalian, orang tua kalian yang belum bisa memahaminya, maka kedepannya nanti saya akan mencoba untuk membuatkan tutorial pada kita semua untuk bisa belajar di Google Classroom. Oke, itu saja. Selamat belajar. Dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Oke, terima kasih. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, dan mari kita sama-sama kita berdoa. Di kelas 5B ini kita biasa dengan ditutup dengan doa penutup majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.